warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvina Rohman dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Anggaran Penjualan dan Ramalan Penjualan. Peramalan penjualan adalah proses aktivitas memperkirakan produk yang akan dijual di masa mendatang dalam keadaan tertentu dan dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau mungkin akan terjadi. Menurut Nafarin, ramalan penjualan merupakan proses kegiatan memperkirakan produk yang akan dijual pada waktu yang akan datang dalam keadaan tertentu, dibuat berdasarkan data yang pernah terjadi atau akan terjadi. Menurut Sumayang, peramalan penjualan adalah perhitungan yang berobjektif dan dengan menggunakan data-data masa lalu untuk menentukan suatu di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti dari kelompok 1 MN19C. Saya akan menjelaskan tentang anggaran penjualan dan peramalan penjualan. Ada beberapa metode dalam peramalan penjualan. Berikut beberapa metode peramalan yang digunakan untuk kepentingan peramalan penjualan. 1. Menggunakan metode peramalan kualitatif. 2. Menggunakan model kuantitatif atau statistik method. 1. Metode peramalan kualitatif. Forecast berdasarkan pendapat judgment method. Ini digunakan untuk menyusun forecast penjualan maupun forecast kondisi bisnis pada umumnya. Pendapat yang dipakai sebagai dasar melakukan forecast adalah: A. Pendapat salesman. Salesman diminta untuk mengukur apakah ada kemajuan atau kemunduran segala hal yang berhubungan dengan tingkat penjualan pada daerah masing-masing. B. Pendapat sales manager. Pada umumnya, estimasi kepala bagian penjualan dapat lebih objektif karena mempertimbangkan banyak faktor. Ini juga disebabkan pendidikannya yang relatif lebih tinggi dan pengalamannya yang luas di bidang penjualan. C. Pendapat para ahli. Kadang-kadang estimasi yang digunakan oleh para salesman dan sales manager ada pertentangannya, sehingga perusahaan perlu memperkerjakan para konsultan di dalam perusahaannya. D. Survei konsumen. Dan jika pendapat dari ketiga bagian di atas itu sangat kurang, maka perusahaan perlu meminta pendapat dari konsumen dengan cara melakukan survei atau penelitian kepada konsumen. 2. Model kuantitatif statistik method. Peramalan menghendaki perpaduan antara analisis ilmiah kuantitatif dengan menggunakan statistik sebagai alat primer dalam membuat peramalan. Berikut ini beberapa metode peramalan dengan menggunakan pendekatan statistik. 1. Tren bebas. 2. Tren setengah rata-rata. 3. Tren matematis. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Fahruroji dari MN19C kelompok 1 penganggaran. Oke, di sini saya akan melanjutkan contoh kasus penjualan PT CI. PT CI ingin membuat ramalan penjualan tahun 2019. Berikut merupakan data penjualan aktual selama 5 tahun. Untuk tahun 2014 yaitu 400 unit, 2015 420 unit, 2016 512 unit, 2017 570 unit, 2018 612 unit. Pada tahun 2019 perusahaan berencana menjual satu jenis barang dengan harga barang per unit 500.
Harga jual unit per triwulan di tahun 2019 mendatang diperkirakan akan naik 10% dari triwulan sebelumnya. Perkiraan penjualan triwulan ke-1 30%, triwulan kedua 20%, triwulan ketiga 20%, dan triwulan keempat 30%. Berdasarkan dari data ini, buatlah ramalan penjualan tahun 2019 dengan metode kuadrat terkecil dengan susunan anggaran penjualan per triwulan. Oke, kita jawab. Ramalan penjualan untuk tahun 2014 penjualannya 400 unit, X-nya min 2, X dikali Y-nya 800, X kuadratnya yaitu 4. Untuk 2015 penjualannya 420, X-nya itu min 1, X dikali Y 420, X kuadratnya 1. Untuk 2016 512 unit, X-nya 0, X kali Y-nya 0, X kuadratnya 0. Untuk 2017 570 unit, X-nya 1, X Y-nya 570, X kuadratnya 1. Untuk 2018 512 unit, X-nya 2, X Y-nya 1224, dan X kuadratnya 4. Y atau A tambah B dikali X. Mencari A. Sigma Y dikali N, yaitu 2514 dibagi 5. 2015 itu hasil dari data penjualan keseluruhan, totalnya 2514 dibagi 5. 5 itu yaitu 5 tahun dari 2014, 15, 16, 17, dan 18. Nah, hasilnya adalah 5002,8. 5002,8 ini hasil dari 2514 dibagi 5. Oke, selanjutnya kita mencari B. Sigma X dikali Y dibagi sigma X kuadrat, yaitu 3014. 3014 hasil dari X dikali Y selama 5 tahun dibagi 10. 10 itu hasil dari X kuadrat selama 5 tahun. Hasilnya 301,4, yaitu hasil dari mencari nilai B. Y 2019 perusahaan menjual, yaitu totalnya 1407. Untuk ramalan penjualan tahun 2019 yaitu 1407 unit. Anggaran penjualan. Perkiraan penjualan triwulan 1 yaitu 30% dikali 1407 dikali 500, hasilnya 211,050. 30% ini hasil dari soal, dan 1407 itu hasil dari data penjualan selama 2019. Nah, untuk 500-nya itu 500 itu harga barang per unit selama 2019. Untuk perkiraan penjualan triwulan 2 yaitu 20% dikali 1407 dikali 500. 20% itu yaitu dari soal. Untuk triwulan kedua 20%, dan untuk 500-nya itu penjualan per unitnya, dan hasilnya 147.407, yaitu hasil dari triwulan kedua. Perkiraan penjualan triwulan ketiga 20% dikali 1000, yaitu hasil dari triwulan kedua. Perkiraan penjualan triwulan ketiga 20% dikali
1407 dikali 500. Seperti biasa 20% itu triwulan ketiga, dan 1407 itu hasil mencari Y 2019 yaitu 1407 dikali 500. 500 itu per unit selama 2019, hasilnya 140,700. Untuk selanjutnya perkiraan penjualan triwulan keempat 30%. 30% dari soal dikali 1407. 1400 itu hasil dari data penjualan Y 2019 dikali 500. 500 itu per unit setiap 2019, hasilnya 211,050. Itu perkiraan penjualan triwulan keempat yaitu 211,050. Jadi total keseluruhan selama 2019 anggaran penjualan selama setahun yaitu 7.300 unit. Anggaran penjualan setahun yaitu 7.300 unit. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadila. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. 2. Contoh perhitungan anggaran dan ramalan penjualan. Sebagai ilustrasi penyusunan anggaran penjualan digunakan data perusahaan Makroni yang mempunyai data penjualan selama 5 tahun sebagai berikut. 1. Tahun 2016, triwulan 1 20, triwulan 2 30, triwulan 3 50, triwulan 4 100. Total penjualan 2016 200 pak. 2017 triwulan 1 35, triwulan 2 45, triwulan 3 60, triwulan 4 70. Total penjualan 2017 220 pak. 3. Tahun 2018 triwulan 1 35, triwulan 2 65, triwulan 3 90, triwulan 4 110. Total penjualan tahun 2018 300 pak. 2019 triwulan 1 38, triwulan 2 52, triwulan 3 130, triwulan 4 150. Total penjualan di tahun 2019 370 pak. 2020 triwulan 1 40, triwulan 2 70, triwulan 3 140, triwulan 4 160. Total penjualan di tahun 2020 410 pak. Daerah penjualan dan harga makroni pedas, makroni asin, makroni balado. Makroni pedas Bandung 4.500, Karawang 5.000. Makroni asin Bandung 4.000, Karawang 4.500. Makroni balado Bandung 5.000, Karawang 5.500. Perbandingan distribusi penjualan Bandung dan Karawang adalah 2:1. Makroni pedas distribusi 50%, makroni asin 30%, makroni balado 20%. Bagaimana susunan anggaran di penjualan tahun 2001? 1. Peramalan penjualan menggunakan analisis trend, susunan tabel peramalan dengan metode Laskowitz. 1. Tahun 2016 penjualan 200 pak. 2. Tahun 2017 penjualan 220 pak. 3. Tahun 2018 300 pak. 4. Tahun 2019 370 pak. 5. Tahun 2020 410 pak. Untuk di tahun 2016 X sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 0, X kali Y sama dengan 0. 2017 X nya 1, X kuadratnya 1, X kali Y sama dengan 220. Tahun 2018 X nya 2, X kuadratnya 4, X kali Y sama dengan 600 pak. 2019 X nya sama dengan 3, X kuadrat 9, X Y sama dengan 1110. Untuk 2020
X sama dengan 4, X kuadrat sama dengan 16, X kali Y sama dengan 1640. Untuk total jumlah penjualan dari tahun 2016 sampai tahun 2020 adalah 1500 pak. Untuk X nya 10, untuk X kuadrat 30, untuk X kali Y 3570. Cari nilai A dan B. A sama dengan sigma Y dibagi N, sigma Y dibagi N dikurangi B sigma X dibagi N sama dengan B N sigma XY dibagi sigma X dikali sigma Y dibagi sigma N sigma dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat sama dengan 5 kali 3570 itu nilai N X sigma XY. Untuk 10 itu nilai sigma X, untuk 1500 itu sigma Y, untuk 5 itu X, untuk X kuadrat itu 30 dikurang 10 sama dengan 2, 10 kuadrat sama dengan 57. Jadi sigma Y dibagi sigma N dikurang B sigma X dibagi N sama dengan 1500 dibagi 5 dikurang 57, 10 dibagi 5 sama dengan 187. Persamaan tren garis lurus, Y sama dengan A ditambah B dikali X, Y sama dengan 187 A tambah 57 B dikali 5 X sama dengan 470. Kesimpulan dari berdasarkan ramalan penjualan dengan metode last square, penjualan makroni di tahun 2021 sebanyak 471 pak. Carilah nilai penjualan masing-masing produk di daerah penjualan. Cari perbandingan penjualan di dua daerah penjualan. Bandung sama dengan 2 banding 3 kali 471 pak sama dengan 314 pak. Karawang 1 banding 3 kali 471 pak sama dengan 157 pak. Total 471 pak. Carilah perbandingan masing-masing produk di kedua daerah. Nama produk makroni pedas, makroni asin, makroni balado. Distribusi penjualan makroni pedas 50%, untuk Bandung 50% kali 314 sama dengan 157. Untuk Karawang 50% kali 157 sama dengan 79 pak. Makroni asin distribusi penjualan 30%, Bandung sama dengan 30% dikali 314 pak sama dengan 94 pak untuk Bandung. Untuk Karawang 30% dikali 157 pak sama dengan 47 pak. Untuk makroni balado distribusi penjualan 20%, Bandung 20% kali 314 pak sama dengan 63, Karawang 20% dikali 157 sama dengan 31 pak. Total distribusi penjualan Bandung dan Karawang makroni pedas 236 pak. Untuk makroni asin 114 pak. Untuk makroni balado 94 pak. Jumlah keseluruhan distribusi penjualan dari makroni pedas sampai makroni balado, distribusi penjualan 100%, Bandung 314 pak, Karawang 157 pak, total 471 pak. Sekian dan terima kasih. Di sini saya akan meneruskan presentasi dari teman saya. Nama saya Badrul Ardiansah. Oke, selanjutnya itu ciri nilai presentasi penjualan triwulan. Oke.
dari data triwulan di story yang 5 tahun yang lalu, yaitu tahun 2016 triwulan ke-1 20, seperti contoh yang sudah tertera. Untuk mencari jumlah, yaitu kita jumlahkan triwulan yang pertama, terus dibagi, sudah dijumlahkan semuanya, triwulan 1, triwulan kedua, triwulan ketiga, dan triwulan keempat. Untuk triwulan ke-1 yaitu 168, triwulan kedua yaitu 262, triwulan ketiga yaitu 470, triwulan keempat yaitu 590. Untuk mencari rata-rata, yaitu jumlah triwulan yang ke-1 dibagi dengan semua data atau jumlah data, yaitu ada 5. Jadi 168 dibagi 5 hasilnya 33,6, dan seterusnya. Untuk mencari presentasi, yaitu jumlah triwulan yang ke-1 168 dibagi 1500, jadi hasilnya 11,2%. Untuk selanjutnya yaitu nilai presentasi triwulan per daerah. Oke. Untuk yang pertama itu ada daerah dari Bandung, yang kedua daerah dari Karawang. Untuk nama produk yaitu makaroni pedas, makaroni asin, dan makaroni balado. Untuk ini kan sudah diketahui oleh teman saya, dijelaskan, tinggal dikalikan saja dengan triwulan yang pertama, yaitu 11,2% dikali dengan 157, maka hasilnya adalah 18, dan seterusnya sampai dengan jumlahnya, yaitu kita jumlahkan 18 ditambah 11 tambah 7 sama dengan 36. Untuk yang triwulan kedua jumlahnya 55, triwulan ketiga yaitu 99, dan triwulan keempat yaitu 124. Untuk daerah Karawang juga sama, yaitu dengan makaroni pedas dengan produknya 79 dikali 11,2% sama dengan 9. Terus untuk makaroni asin 5, dan untuk makaroni ke balado yaitu 4 untuk triwulan pertama dengan jumlah 18, untuk triwulan kedua dengan jumlah 28, dan triwulan ketiga dengan jumlah 50, dan triwulan keempat dengan jumlah 61. Ini adalah susunan anggarannya. Jadi setiap produk untuk triwulan yang ke-1 yaitu ada 18 pak, kita dikalikan saja. Untuk makaroni, untuk makaroni pedas yaitu di Bandung dengan harga 4.500, maka dikalikan 4.500 dikali 18, maka hasilnya adalah 81, dan seterusnya. Untuk makaroni asin itu jumlahnya